Tempat apa ini ya? Sudah berapa lama tidak dihuni? Ada orang? Tempat ini terlalu serak. Apa ada kesalahan? Apa ini layak ditinggali manusia? Bocah, barangnya belum diambil. Sudah mau pergi? Kau muncul dari mana? Gue kaget setengah mati. Sudah 80 orang mati. Akhirnya dapat orang bertubuh yang murni. Hanya pemilik tubuh yang murni yang bisa antar barang ini ke toko kelontong Huangquan. Barang ini saja? Oke, segera saya antar. Bocah, ingat. Penutup kepala si gadis jangan jatuh. Kedua, jangan bicara. Jangan bicara. Sudah. Mengerti. Kalau tidak, pasti mati tanpa ampun. Nah, ingat. Pertama, kerudung pengantin gadis kecil tidak boleh jatuh. Kedua, ini, jangan bicara ya. Sedangkan untuk yang ketiga, tempat ini, juga toko kelontong, dibuka untuk hantu. Jauh ya, tapi ada uang jalan 8 juta. Perjalanan malam ini sepadan. Nyaman. Ini seharusnya tidak masalah kan? Pilih spasi. Aku seharusnya tidak apa-apa. Buruk sudah melebihi waktu. Aku akan mengambil barang-barang. Barangnya. dia beri kotak uang. Isinya upahmu jika tinggal lebih dari 15 menit. Ingat, jangan menengok. Tinggalkan toko dengan membelakang. Bagaimana bisa? Ini wajahku. Ini bukannya wajahku. Aduh. Barang. Kenapa kembali? Ada apa? Sial, aneh sekali. Suamiku yang... Suamiku ya, buka kerudung pengantin. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan dekat, jangan mendekat. Bocah. Aku peringatkan, aku pemuja Guangdong, jangan sentuh aku. Bocah, bangun ya. Bocah, kerudung merah, buka atau tidak? Kau celakakan aku. Barang apa yang kau suruh aku antar tadi? Cepat katakan. Sudah kularang kau sentuh kerudung merah itu. Jangan sampai terlambat. Jangan bicara. Ada 3 kesempatan. Kau tidak memanfaatkan satu pun. Ini sudah takdirmu. Bodoh. Kan kau suruh aku antar barang itu. Kalau tidak, makhluk aneh itu ikut aku. Aku mati. Kau juga jangan harap hidup tenang. Sia-sia saja melawan aku. Kalau mau selamat, kau tetap harus ikut perintahku. Cepat katakan. Tanganmu sendiri yang usil. Sampai jatuhkan kerudung pengantin merah. Begitu kerudung jatuh, takdir kita pun bertukar. Cepat tukar balik. Tukar? Namanya Xiongxia. Bisa ditawar. Semudah itu minta ditukar. Xiongxia. Apa itu? Xiongxia, pemimpin roh jahat. Yang terkena kutukan ini, dalam 49 hari, akan derita
49 jenis penderitaan sebelum mati. Bagaimana memecahkan kutukan Esyong Sha? Kau yang suruh aku antar. Kau harus bantu aku. Aku bantu. Begini, harus sebelum akhir bulan. Bantu 5 orang pecahkan 5 kutukan berat. Kalau tidak, dewa pun tak bisa selamatkanmu. 5 orang? Kau bercanda. Kenapa kau pencet tangannya? Sedangkan aku pencet kepalanya. Ini biar mereka mengenalimu. Wajahku sudah mereka kenal. Mulai sekarang, kios ini ku berikan padamu. 7 hari ke depan akan ada tamu datang. Urus saja sendiri. Ini. Bocah, kakekku akan memberimu nasihat terakhir. Setiap subuh kau harus kembali. Lampu minyak itu adalah nyawamu. Lampu padam, nyawa melayang. Ingat, isi minyak tepat waktu untuk lanjut hidup. Aku tak bisa apa-apa. Bagaimana bisa bantu pecahkan 5 kutukan itu? Orangnya mana? Bocah, tak ada buku yang bisa selamatkanmu. Sisanya, kau harus andalkan diri sendiri. Aku. Jurus, ini dia. Tuhan membagi yin dan yang. Roh punya 9 jiwa. 3 yang, 6 yin. Darah kilin. Mata yin yang. Apa-apaan ini? Berguna banget. Tempat jelek apa ini? Aku taklukkan 5 siluman. Tak ada 5 lalat pun di sini. Kalau kalian tidak mencariku, aku temui kalian. Soal Feng Shui dan Bagua, sudah kupahami. Hai, A6666. Siluman jahat. Baru keluar rumah, ditabrak mobil. Aku akan mati karena benda sialan ini. Kamu tidak apa-apa. Perlu kubawa ke rumah sakit? Puta. Yan, keluarga Zo. Maaf ya, akan segera ku antar ke rumah sakit. Tidak apa. Cantik. Urusan kecil seperti ini tidak perlu ke rumah sakit. Aduh, melihat lewat Feng Shui, mata yin yang di buku itu ternyata nyata. Maaf, aku cari seseorang. Aku buru-buru. Sekepentingan apapun, jangan ngebut. Untung aku beradab. Bayangkan kalau hari ini kamu bertemu orang tak beradab. Coba pikir. Dewa kecil. Kamu si dewa kecil ya? Bukan. Apa itu dewa kecil? Kecantikan. Dengar baik-baik apa yang kubicarakan. Matanya melotot, dahinya terlihat suram, wajahnya pucat. Buku-buku menyebut ciri fisik ini sebagai firasat yin merah. Firasat ini akan berakhir tragis dan berumur pendek. Seringkali menemui ajal tidak wajar. Dewa kecil. Lihat ini. Loh. Ini kamu? Ini caranya memperkenalkan dirimu pada mereka. Dari mana kamu dapat benda ini? Dewa kecil. Aku mengalami kejadian aneh. Seseorang bilang hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Kejadian aneh? Jangan-jangan dia minta aku tangkal 5 kutukan. Di mana? Cepat bawa aku ke sana. Baik. Dewa kecil, kamu belum tanya kejadian aneh apa? Ikut aku. Tak takut aku penipu? Kalau aku tertipu olehmu, pasti tersenyum sampai terbangun. Sebenarnya, jujur saja, apa kejadian aneh yang kamu alami? Dewa kecil, kamu memang humoris dan menarik. Perkara ini sangat rumit. Aku seorang pianis. Kejadian aneh itu terjadi pada pianoku di rumah. Piano bisa kejadian aneh apa? Pernah ada 10 master langit
Mereka tak bisa atasi masalah ini. Malah mereka hindari. Kalau tak mau, aku tak marah meski kau pergi sekarang. 10 Master Langit. Aku hampir mati dibunuh roh jahat Esiong. Apapun roh aneh yang kamu hadapi, pasti akan kuselesaikan. Katakanlah. Jujur saja, piano yang tadi disebutkan berhubungan dengan kakekku. Piano itu berbunyi. Kakekku langsung sakit tak tertahankan. Dia muntah darah, bahkan nyawanya terancam. Kalau tidak dimainkan, apakah tidak apa-apa? Kalau tak dimainkan, pianonya berbunyi sendiri, tak bisa dihentikan. Jadi ini seperti hitungan mundur kematian. Pianonya sungguh aneh. Lalu, apa yang dilakukan 10 Master Langit sebelumnya? Apa tindakan mereka? 9 dari 10 Master Langit. Tidak melakukan apapun dan tidak berkata apa-apa. Hanya yang terakhir mau kasih solusi. Dia bilang, umur kakek, tinggal 9 jam lagi. Ke Jalan Naihe nomor 517, lihat di tiang listrik cari iklan kecil toko kelontong Huangquan. Dewa kecil? Langit ini maksudnya kamu. Aku? Sekarang jam 7 pagi. Kalau 9 jam lalu, waktu itu aku jelas-jelas belum terima pesanan kakekku. Di sini pengap sekali. Matahari terik, payung terkembang. Tubuh memancarkan hawa dingin. Ada di buku bahas situasi ini. Solusinya? Naskah melihat Tiga Alam Kerajaan Naga, transformasi hijau misterius. Dewa kecil. Dikelilingi gunung di 3 sisi. Air mati tak mengalir. Ci terperangkap di rawa. Kalau tebakanku benar, dulu tempat ini bekas kuburan massal ya. Kau tahu gimana? Ini masih hal kecil. Yang paling kukhawatirkan, ini kediaman kalian melanggar kutukan naga terkurung. Kutukan naga terkurung? Apa itu? Kutukan naga terkurung, salah satu dari 5 kutukan kuno. Kutukan naga terkurung memenjarakan kaisar. Kena kutukan ini. Umumnya, seluruh keluarga sulit terhindar. Dalam hitungan bulan, keluarga bisa punah. Kutukan macam ini biasanya tak menimpa orang biasa. Kalau tebakanku benar, kau adalah keturunan kaisar. Akhirnya ketemu orang yang tepat. Rahasia ini, selain para kepala keluarga Zhou sebelumnya, tak ada yang tahu. Ternyata kau bisa mengetahuinya. Dewa kecil, kalau kau bisa lihat, maka pasti kau punya cara. Benar kan? Ternyata buku kumal itu memang berguna. Tapi untuk kutukan ini, aku akan ku coba. Silakan masuk. Ayo, kecil. Silakan masuk, Dewa kecil. Kakek. Garis darah ini memutus garis hidupku. Pertanda sial besar. Pasti ada makhluk aneh di ruangan ini. Dewa kecil, kenapa? Struktur dan tata letak ruangan ini, jika aku tidak salah ingat, pola tebing pengorbanan jiwa. Mengorbankan nasib sendiri. Mengukir nasib orang lain. Ini! Kakek. Kakek. Kondisimu memburuk. Aku ambilkan abu dupa. Kakek, tenang saja. Aku sudah panggil dewa kecil. Dia pasti selamatkanmu. Abu dupa! Cepat! Berikan abu dupa! Tebing pengorbanan jiwa dan kutukan naga terjebak. Siapa yang ingin mengambil nyawanya? Kakek. Tunggu. Jika kau tak ingin kakekmu mati, segera letakkan abu dupa itu. Apa? Makan abu dupa lagi. Kakek tak akan selamat. Kakek. Dewa kecil, kau yakin? Setelah makan abu dupa, kakek langsung sembuh. Sepengetahuanku, manusia menyalakan lilin. Hantu makan dupa. Abu dupa digunakan untuk menyerap umur. Setiap kali makan, umur kakekmu berkurang 3 bagian. Ditambah kutukan naga terjebak ini. Kakekmu mungkin. Abu dupa! Kakek. Lihatlah, kakekmu sudah tidak waras. Kalau makan abu dupa lagi, dia tewas. Kalau begitu dewa kecil, ada cara? Kita coba dulu saja. Alam semesta, kotoran hilang. Misteri gua tersembunyi. Bukakan mata batinku. Makhluk terkutuk, matilah kau. Bukankah kau paling cinta aku? Mengapa kau membunuhku? Dasar jurang dingin. Temani aku di sini, boleh? Xiaoqin, bukan aku! Kau yang terpeleset, bukan aku! Kakek, ada apa denganmu? Yaner,
Itu nenekmu. Dia kembali. Xiaoqin, kakimu tak mantap. Kau tak sengaja jatuh. Jangan salahkan aku. Masih mengelak. Zhou Faman, karena kau suka bicara omong kosong, akan kujadikan kau arwah penasaran selamanya. Suara musik yang aneh. Ini memanggil nama Zoufaman. Kakek. Tuan, Zhou Faman, kau kejam sekali. Sebelum kau mendorongku dari tebing, apa kau tidak memikirkan anak dalam kandunganku? anak. Faman, aku rasa senang memilikimu. Xiaoqin, sekarang kau ada keinginan apa? Aku rasa aku orang paling bahagia di dunia. Xiaoqin, kalau begitu ya, maka matilah kau. Betapa jahatnya hatimu. Ikutlah aku ke neraka, Faman. Kau yang mencelakakannya. Pergi dan matilah. Kepala pelayar, nyalakan lampu. Jangan nyala. Nyalakan Tuan mati. Ini. Nadewa kecil, cari jalan keluar. Selamatkan kakekku. Apapun kau mau, keluarga Zhou akan berikan. Hantu jahat minta nyawa. Pasti andalkan kutukan naga terkurung serap kekuatan. Kutukan naga terkurung berada di dalam keturunan kaisar. Untuk memecahkan kutukan ini, perlu menggunakan api sejati. Aku ada ide. Ambil 3 lilin merah, cepat. Dan 1 lilin putih. Lilin merah, ikat dengan benang hitam. Lilin putih, ikat dengan benang merah, cepat. Kepala pelayan, siapkan sesuai perintahnya. Baik. Semuanya sudah siap. Taruh lilin putih di piano. Lilin merah. Taruh di sudut tenggara. Barat laut. Timur tepat. Tuan Chen, ini, aku takut. Kamu takut apa sih? Saya masih di sini. Cepat. Faman, ikut. Saya cari anak kita. Ikut saya. Cepat. Saya akan memecahkan Syah. Bocah, saya dan kamu tidak bermusuhan. Saya peringatkan, jangan ikut campur. Ini sudah ditekan. Masih awal. Nona Zhou, selanjutnya. Silakan Anda pergi ke piano dan bermain. Lepaskan pakaian luar. Hilangkan energi Syah di pakaian. Mohon bantuannya. Nona yakin dia bisa. Dia berlaku tidak sopan padamu. Tidak apa, aku percaya dewa kecil. Nona Zhou, mulai saja. Zhou Faman, tak ada yang bisa selamatkanmu hari ini. Langit dan bumi alami. Kekotoran tersebar. Misteri dalam gua. Bukalah mataku. Memang ada masalah. Merah elemen api. Lahir dari lilin putih. Area pusat energi jahat. Dewa penjaga penjuru, anugerahkan Taiwan. Kejahatan lenyap, jalan suci abadi. Hancur. Kau, apa yang kau lakukan? Bisa mengusirku dari tubuh si pengkhianat ini. Dasar berbulu domba, kamu juga bukan orang baik. Siapapun halangi balasku harus mati. Semua mati. Aku tak peduli urusan orang hidup. Hanya urus gangguan roh jahat. Walaupun dia jahat, ada hukum manusia yang menghukumnya. Kau sudah mati, ikut hukum alam. Masuk siklus reinkarnasi. Bukan membunuh makhluk hidup di sini. Hukum? Aku tak peduli hukum tai anjing apapun. Aku akan membuatnya seperti aku. Mati dalam putus asa. Hancur. Siapa yang merusak rencanaku? Jofaman, Mati. Mati kalian semua. hancur!
Hantu cermin? Di sini juga tidak ada cermin. Dewa kecil, bagaimana kabarnya? Terus petik, jangan berhenti. Atau kita semua mati. Jangan melawan lagi. Mengapa bertahan di dunia kotor ini? Ikut aku ke neraka. Nomor di luar jangkauan, si tua bangka. Kau, jangan main-main. Nomor di luar jangkauan. Tidak. Aura buruk sudah kuselesaikan. Kenapa masih begitu kencang? Mungkin dalam tata ruang ini ada sesuatu yang terlewatkan olehku. Tidak. Piano ini bermasalah. Yan Er, cepat turun. Jadi, piano ini pintu kehidupan. Justru karena menyumbat pintu kehidupan, aura buruk tak kunjung terbasmi. Dewa kecil, selamatkan aku. Yan Er, berkatilah aku dengan kekuatan ilahi. Penggal iblis, ikat kejahatan. Musnah. Yan Er, kamu tidak apa-apa. Benar temukan pintu kehidupan. Aku tak rela. Berani halangi aku kumpulkan energi hidup keturunan 5 kaisar. Bocah, aku mengingatmu. Keturunan 5 kaisar. Penerus 5 kaisar. Kakek. Kakek, akhirnya Anda membaik. Dewa kecil, makasih. Dewa kecil, jangan menakut-nakutiku. Anda tidak boleh kenapa-napa. Kepala pelayan panggil dokter. Tidak. Tidak perlu. Dokter tak bisa selamatkan aku. Aku ini baru mematahkan kutukan. Terlalu banyak energi vital terkuras. Jika tidak pulih, aku akan segera mati. Dewa kecil, Anda tidak boleh mati. Sudah sangat bantu keluarga Zhao. Aku belum membalas budimu. Sekarang aku alami yang berlebihan, ingin kekurangan. Harus ada seorang gadis muda mengorbankan energi vital untuk menopangku. Kalau tidak, aku takkan bertahan lebih dari 2 jam. Dewa kecil, apa yang harus kulakukan? Cium aku. Kakek. Kakek, sudah bangun? Dewa kecil, terima kasih. Kalau bukan kau, keluarga Zhou, kami sudah hancur. Nona Zhou, lain kali kalau bangun dari tanah, beritahu saya dulu ya. Kepalaku membentur tanah, sangat sakit. Dewa kecil, maaf. Barusan itu, maaf. Tidak apa-apa, masalah kecil, tapi... Saya harap Tuan Zhou mengakui sukarela kejahatan sebelumnya. Anda tenang saja. Perkara ini bagaikan paku baja, menancap di hatiku. Selama puluhan tahun ini, saya telah menderita. Saya menyerahkan diri. Oh ya, kepala rumah tangga. Cepat ambil lambang keluarga Zhou. Cepat. Baik. Lambang keluarga Zhou, apa itu? Dewa kecil, Anda belum tahu. Master Langit sebelumnya akhirnya memberitahu kami. Setelah masalah keluarga Zhou selesai, dia minta kami berikan lambang keluarga Zhou pada Anda. Dia juga bilang, namanya Tuanku. Tuanku? Ternyata orang tua ini, semua ini adalah jebakannya untukku. Inikah lambang keluarga Zhou? Ya. Ini benar-benar hilang satu goresan. Kepala keluarga Zhou. Master tahu tuanku, dia bilang apa padamu? Dia, jam 6. Dia bilang sebelum jam 6. Kalau minyak lampu nggak ditambah, akan mati. Sekarang jam berapa? Jarak ke jam 6 tinggal setengah jam lagi.
Nona Zhou, aku ada urusan mendesak di toko serba ada. Jika setelah aku pergi, Master tahu yang bernama tuanku itu datang mencarimu. Jangan sekali-kali percaya dia. Pergilah ke toko serba ada Wang Quan, carilah aku. Dewa kecil, kamu pernah selamatkan nyawaku. Dan lagi, aku penerus 5 kaisar. Aku ikut saja. Aku bisa bantu. Kakek, Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi, kembali ke toko. Suamiku, waktunya buka kerudung pengantin. Kau makhluk bandel, terus ganggu. Kau ikut aku sepanjang jalan. Tak takut aku hancurkan kau. Sial, dia mengendalikan anggota tubuhku. Kuda bohong padamu. Semua ini jebakannya. Jika kau tidak ingin menggunakan nyawamu untuk membuatnya berhasil, serahkan saja benda buktinya padaku. Mengapa aku harus percaya padamu? Dewa kecil. Dewa kecil, Apa yang barusan kau katakan? ku panggil, tak ada reaksi. Syukurlah, lampunya belum mati. Hai Ming, Kamu? benar-benar kamu. Qin Yitong, Kai Ming, sungguh tak kusangka. masih bisa ketemu. Aku juga tidak menyangka. Setelah kita dipisahkan oleh ayahmu, tak kusangka bisa bertemu lagi. Ngomong-ngomong, tempat ini terpencil. Kenapa datang ke toko serba ada Huang Quan? Oh, aku cari seseorang. Kai Ming, pernah ketemu dia? Katakan, rumahmu ada kejadian aneh apa? Bagaimana kamu tahu ada kejadian aneh di rumahku? Begini, aku baru belajar Feng Shui. Sedikit banyak masih tahu. Ayahku mengidap penyakit aneh. Katanya saat makan, tidur, atau melamun, di telinganya selalu ada suara aneh. Seperti banyak orang yang berbicara di telinganya. Yakin bukan tinnitus? Bukan. Dokter bilang tidak ada gejala penyakit. Tapi 3 hari lalu, dia tiba-tiba pingsan. Untungnya ada guru tua lewat menyembuhkannya. Dia memberikanku selebaran ini, suruhku 3 hari kemudian temui orang di iklan ini. Dia bisa sembuhkan penyakit aneh ayahku. Guru tua itu? Jangan-jangan kakekku lagi? Kai Ming, saya tahu. Aku yakin kau masih marah pada ayahku. Tapi, dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kumohon, tolonglah dia. Tidak ada masalah. Besok pagi akan kuobati ayahmu. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di rumah. Dewa kecil, kenapa kau lari begitu cepat? Baru parkir mobil, kau sudah hilang. Semua yang dilakukan tuanku ini, sebenarnya untuk apa? Dewa kecil, baru saja ada seorang perempuan keluar dari toko kelontong. Dia Klien berikutnya. Ian R, aku akan bereskan kamarmu. Besok ke keluarga Qin. Tinggal di rumah saja. Bantu jaga toko kelontong. Kediaman ini terhubung angin selatan terlindungi Xuanwu di utara. Secara prinsip, seharusnya anggota keluarga Qin memiliki ciri-ciri umur panjang. Tapi mengapa kepala keluarga Qin masih terjangkiti penyakit berat? Chen Kaiming, berani kau datang ke keluarga Qin? Chen Kaiming, kamu masih berani datang ke keluarga Qin? Kamu cari mati? Aku datang obati Qin Guanhai. Bukan maksudku. Orang kelas rendah sepertimu berani mengobati tuan kami. Lihat dirimu di genangan air. Kamu si pecundang niat jatuh belum hilang. Masih mengincar nona muda kami. Dengar, cepat minggir. Atau jangan salahkan aku. Qin Yitong sendiri yang mengundangku untuk mengobati Qin Guanhai. Kamu, anjing penjaga ini, berani halangiku masuk? Kamu mau Qin Guanhai mati? Berani membantah ya? Akan kulihat mulutmu yang lebih keras atau tinjuku. hentikan. Hari ini kau berani pukul dia. Ku keluarkan kau dari keluarga Qin. Jangan, aku sudah bertahun-tahun kerja untuk keluarga Qin. Meski tak berjasa, sudah bersusah payah. Minta maaf pada Kai Ming. Kalau tidak, takkan kuampuni kau.
Chen, Tuan Chen. Ya, maafkan aku. Kali ini aku meremehkanmu. Ampuni aku, Tuan Chen. Hai Ming, silakan masuk. Ampuni aku, Tuan Chen. Ampuni aku. Ampuni aku, Tuan Chen. Ayah, Sudah kubilang jangan hubungi dia. Mengapa bawa sampah ini ke keluarga Qin? ayah, Kai Ming datang obati ayah. Mengajak orang seperti ini, sampah tak berpendidikan dan tak berilmu untuk mengobatiku. Kamu pikir umurku terlalu panjang? Qin Guanhai, aku hanya datang karena menghargai Yitong untuk mengobatimu. Jangan tak tahu terima kasih. Berani kau membantah. Sudah bertahun tak bertemu, si pengecut sudah berani. Dahi gelap, wajah pucat, mata suram. Orang sepertimu, setengah badan masuk tanah, kumpulkan karma baik. Kalau tidak, sampai di bawah sana, pasti dimakan habis. Diam. Cepat pergi. Kai Ming, ayahku memang agak pemarah. Tolong demi aku, jangan dengarkan ayah. Ayah, sudah saat seperti ini, ayah masih marah pada Kai Ming. Cepat biarkan dia periksa ayah. Apa yang terjadi? Kau. Jangan bicara. Jangan bicara di dekat telingaku. Ayah. Ayah. Ayah? Ayah kenapa? Kai Ming, cepat selamatkan ayahku. Ayahku sepertinya kambuh lagi. Ayah, Yitong. Si sampah ini tak bisa selamatkan Paman Qin. Yang selamatkan dia cuma aku. Sampah ini tak bisa selamatkan Paman Qin. Hanya dia yang bisa selamatkan, hanya aku. Cukai, urusanmu apa kesini? Yitong, aku ini penyelamat yang diundang ayahmu. Beraninya kau bicara seperti ini padaku, penyelamat? Hanya mengandalkan botol obat lusuh ini? Tampaknya kau si sampah ini tak paham kemampuan guru langit sepertiku. Sudahlah, hari ini akan kubuka matamu si katak dalam tempurung ini. Atas jasamu selamatkan guru langit Shu. Qin tak bisa balas jasa itu. Sebut saja permintaanmu. Paman Qin, menyelamatkanmu adalah tugasku. Tak perlu imbalan. Bagaimanapun, perasaanku pada Yitong sudah kau ketahui. Kalau begitu, akan kujodohkan kau dengan putriku untuk membuat kisah yang indah. Jika begitu, itu bagus sekali. Yitong, apa kau masih berdiri di dekat si sampah ini? Cepat temani guru langit Shu. Ayah, aku takkan menikahi Sukai. Mengapa kau memaksaku? Perkataan ayah, tak kau dengar lagi. Kuhajar kau. Qin Guanhai, demi guru palsu ini, kau berani memukul putrimu? Ajalmu sudah dekat. Sepertinya kau sudah dekat dengan ajalmu. Beraninya kau bilang aku ini palsu. Kau ini siapa? Aku adalah pewaris Tianxi. Dari Jalan Gunung Yin. Tianxi? Kalau begitu, kau pasti tahu mengapa Qin Guanhai dihantui penyakit membandel. Sangat sederhana. Paman Qin, rumahnya kena syaki. Dan kau, dengan membawa benda najis ini ke keluarga Qin, bagaimana mungkin Paman Qin tidak kambuh penyakit lamanya? Ternyata, setelah sekian lama, kau sampah inilah yang hampir membunuhku. Omong kosong. Tata letak Feng Shui keluarga Qin kelas tertinggi. Tidak ada masalah. Kau sendiri yang berbuat jahat, lalu menarik syaki ke tubuhmu. Omong kosong. Seumur hidup jujur dan terbuka, tak pernah berbuat jahat. Ku beritahu kau, kalau tak bisa mengobati, diam saja. Pergi dari sini cepat. Jangan cari kambing hitam. Paman Qin, menurutku Chen Kaiming ini jelas sedang mengoceh, berusaha mengganggu Yitong. Tenang saja. Sampai ini 3 tahun lalu, aku tak suka. Sekarang juga sama. Dia memang tak pantas bersama Yitong. Bocah tua, sudah mau mati, masih keras kepala. Tanpa aku, kau pasti mati. Nanti memohon padaku pun percuma. Kau masih juga berani bicara sembrono. Kau ini siapa? Paman Qin, tenanglah. Hari ini ada aku di sini. Pasti kau akan selamat. Dengan Tianxi Su hadir, aku tenang. Sampah! Ku harap aku memohon padamu kalau berani. Suruh aku mati di depan Tianxi Su.
Biarkan kau mati. Tak perlu Chen Kaiming sendiri. Aku hanya perlu melangkah 5 kali. Kau akan mati di luar 5 elemen. Tak ada reinkarnasi lagi. Bahkan, langkah 100 kali, aku takkan mati. Kaiming, jangan pergi. Paman Qin, kita tak perlu peduli pada sampah ini. Mari kita bicarakan pernikahanku dengan Yitong. 2, Jangan harap selamanya. 3. Dia hebat. Dia terengah-engah. Ayah. Ayah. Ayah, kenapa? Kau baik-baik saja? Mr. Xu. Selamatkan aku. Aku. Minta dia selamatkanmu? Gunakan waktumu urus wasiatmu. Kaiming, Kaiming, kumohon selamatkan aku. Jangan pergi. Chen Kaiming. Baru tahu salah. Tadi bilang mati pun tak akan memohon padaku. Sebelumnya, aku salah. Aku salah menuduhmu. Kumohon, tolong selamatkan aku. Kaiming, tak kusangka kau selamatkan aku. Tak kusangka kau bisa selamatkan aku. Paman Qin, kok bisa tertipu sama dia? Ini jelas sekali dia. Jebakan yang dibuat Chen Kaiming. Master Shu, Kenapa bilang begitu? Paman Qin, coba pikirkan baik-baik. Kapan Bapak pingsan? Mengapa tiba-tiba pingsan? Itu Chen Kaiming saat memasuki keluarga Qin. Benar. Orang inilah Chen Kaiming. Membawa roh jahat ke keluarga Qin. Dan saat pergi, roh jahat ini dialihkan ke tubuh Bapak. Ini penyebab Bapak kerasukan roh jahat. Sepertinya ada benarnya. Pikir lagi. Si sampah ini 3 tahun lalu sudah ingin mendapatkan Yitong. Kali ini, kesempatan yang sulit didapat. Masih belum segera membuang Bapak untuk disingkirkan. Dengan begitu, dia tidak hanya bisa mendapatkan Yitong, tapi juga perusahaan Bapak dan warisan. Ternyata begitu. Aku hampir saja tertipu oleh si sampah ini. Bodoh. Kau dibodohi kata-kata Sukai tergoda lagi. Tenang saja, Paman Qin. Aku di sini. Dia pergi. Aku tetap bisa membantu Bapak. Asal kau bisa sembuhkan penyakitku. Besok kuatur pernikahanmu dengan Yitong. Ayah. Ayah bilang apa? Diam. Aku ayahmu. Pernikahanmu harus menurutku. Yitong, tenang. Dia cuma setengah ahli. Sama sekali tidak mungkin menyembuhkan penyakit ayahmu. Benar begitu, Chen Kaiming. Hari ini akan kubuat kamu membuka lebar matamu. Lihatlah. Siapa Master Feng Shui sejati. Qin Guanhai. Obat dalam botolnya. Jangan dimakan. Diam. Urusanku bukan urusanmu. Kurasa kau tak mau aku diobati. Baik. Terserah kamu, Paman Qin. Pil ajaib ini warisan rahasia Yin Shan Dao. Obat dewa. Sembuhkan berbagai penyakit. Leontin Buddha murka ini dari Yin Shan Dao 3 leluhur pendiri. Benda suci penyelamat nyawa. Menghabiskan miliaran. Dikenakan. Perpanjang umur. Usir roh jahat tangkal bala. Benar juga. Perasaan nyaman seperti ini. Sudah lama tidak kurasakan. Ken, Kaiming buka matamu. Dan lihat. Sudah berhasil? Kamu yakin? Kamu sudah menyembuhkan penyakit Qin Guanhai? Sembuh atau tidak? Kau punya mata kan? Ini. Chen Kaiming. Apa yang kamu lakukan? Ini harus kamu tanyakan padanya. Ayah. Ayah kerasukan roh jahat. Jangan dekat ayah. Qin Guanhai. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Qin Guanhai. Sebagai hantu pun takkan kubiarkan kau pergi. Suara siapa ini? Tidak tahu. Pasti bukan suara Qin Guanhai. Qin Guanhai. Aku kepanasan. Aku merasa sesak. Aku bunuh seluruh keluargamu. Ayah. Kaiming. Aku cuma bisa tenangkan sementara makhluk dalam tubuhnya. Dia bisa selamat. Tergantung pada takdirnya. Tempat ini terlalu angker.
Kaiming. Bukan. Tuan Chen, selamatkan aku. Tuan Chen, tolong aku. Dasar sampah. Sudah kubilang dari awal. Barangmu itu tak berguna. Bisa bahayakan orang. Benda untuk hantu seperti ini. Berani-beraninya kau berikan ke manusia. Kaiming, aku takut. Yang takut. Selama aku di sini, semuanya baik-baik saja. Hadirin, aku tidak berniat berkonflik dengan kalian. Tak mau negosiasi. Kalau begitu, aku juga tidak keberatan mengantarkan kalian pergi selamanya. Untuk terakhir kalinya, aku peringatkan kalian, urusan orang hidup, serahkan saja padaku. Kalian yang sudah menjadi arwah, patuhi hukum alam, dan jalani reinkarnasi. Reinkarnasi? Kami bertiga, sampai mati tak bisa dimakamkan layak. Dengan apa kau janji reinkarnasi untuk kami? Masuk jalan reinkarnasi? Siapa yang balas dendam kami? Pernahkah kau rasakan sensasi tercekik ekstrem? Pernah rasakan sesak napas yang amat mencekam? Apa maksudmu? 10 tahun lalu, kita semua bawahannya Qin Guanhai, pasukan andalannya. Ada apa? Sebentar lagi selesai. Sekarang bilang kualitas konstruksinya bermasalah. Presiden Qin, kami juga baru tahu. Menurut peraturan, gedung ini mungkin harus diledakkan dan dibangun ulang. Dibangun ulang? Biaya bangun ulang berapa? Kenapa bulan lalu tidak diberitahu? Kami juga tidak paham kok bisa muncul masalah begini. Sudah berapa kali diingatkan, langgar kontrak harus bayar ganti rugi. Mengerti? Tapi keselamatan nomor 1 harus dibangun ulang. Masalah keamanan. Bagau. Lepaskan aku. Dengar Presiden Qin. Presiden Qin dengar aku Presiden Qin. Qin Guanhai, tapi dia malah berusaha membungkam kami. Dia buang kami di dalam dinding penahan beban yang belum selesai. Kami bertiga akhirnya dikubur hidup-hidup dia di pilar beton selamanya. Bajingan seperti dia. Masih mau bantunya halangi balasku? Memang bajingan. Meski perbuatannya dikutuk langit dan bumi, tapi hukum manusia akan menghakiminya. Begitulah hukum dunia fana dan alam baka. Tak boleh dilanggar siapapun. Kalau begitu, ikut dia. Qin Guanhai, sebelum berangkat, dengan sadar rasakan ketakutan ini. Bukan cuma kamu dan putrimu, dan semua yang terkait keluarga Qin, semuanya mati. Aku mohon. Lepaskan aku. Aku mohon. Aku tak ada hubungan dengan Qin Guanhai. Aku tidak punya hubungan dengan Qin Guanhai. Lepaskan aku. Barusan, bukankah kau mau jadi menantunya? Cepat lepas tangan. Lah. Kaiming, sekarang kita harus apa? Tenang saja. Serahkan padaku. Apa yang terjadi tadi? Masih berani tanya? Arwah orang yang kau bunuh sendiri 10 tahun lalu datang menuntut nyawamu. Mengorbankan nyawa untuk pondasi, bisa kau lakukan. Dasar binatang. Bagaimana kau tahu? Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Ayah, tak menyangka ayah melakukan hal keji melanggar hukum langit. Kau paham? Dia Master Feng Shui, terkenal yang suruh aku lakukan. Itu bukan pengorbanan nyawa, itu ritual persembahan. Master Feng Shui? Persembahan. Jelaskan dengan jelas. Ritual ini namanya ritual pengumpulan jiwa 9 yin. Katakan padaku nama ritual ini, Kukui. Ritual ini sama seperti ritual pengorbanan manusia, tapi perlu siapkan berbagai artefak spiritual, lalu atur di sekeliling gedung. Kalau tidak, gedung ini sudah lama runtuh. Kukui. Ternyata, itu pamanku. Lalu, tak tahukah kamu ritual ini melanggar pantangan besar? Melanggar pantangan besar? Bukankah ini cuma beberapa nyawa? Dibandingkan dengan naik turunnya keluarga Qin, itu bukan apa-apa. Kamu? Baik. Kalau kau anggap nyawa manusia seperti sampah, biarkan 3 arwah penasaran itu ambil nyawamu. Jangan, Master Chen. Tolong selamatkan aku. Demi Yitong, tolong selamatkan aku. Meski roh dendam ini bukan hantu ganas, kekuatannya terletak pada sulit dimusnahkan. Selama ingin balas dendam, hanya dengan kematianmu mereka baru lenyap. Tolong aku.
Master, tolong selamatkan aku. Yitong, demi aku. Cepat mohon pada Master. Mohon pada Master. Haiming, aku bersumpah padamu. Dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi, aku anak perempuannya. Aku tak mau melihatnya terbunuh begini. Baiklah. Akan ku coba. Jangan buang-buang tenaga. Nyawa bajingan ini pasti kuambil. Cepat, Siapkan altar ritual. aku akan menahannya. Baik. Minggir dariku. Kau tidak bisa melindunginya. Dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Dendamu sangat dalam. Biarkan aku membantumu meringankan beban. Guru Chen, altar ritual sudah siap. Kau pantas mati. Hari ini, walau hancur berkeping, aku akan bunuh biadab ini sendiri. Tempelkan jimat ini di sudut barat daya. Lalu berlutut. Ucap maaf 3 kali padanya. Cepat pergi. Ya. Kekuatan surga yang agung. Halo kejahatan dan nasib buruk. Qin Guanhai, bunuh orang, bayar nyawa. Hutang darah, bayar darah. Haiming, kau baik-baik? Aku sudah memikirkan cara untuk menahannya. Kekuatan surga agung. Halo kejahatan dan nasib buruk. Hancur. Chen Kaiming, sekali lagi kau mengacaukan rencanaku. Maaf ya. Sudah selesai. Kaiming, aku salah menilaimu. Aku sangka kau sangat berbakat. Kedepannya, kembangkan hubunganmu dengan Yitong dengan baik. Saat kalian menikah nanti, akan kubekali kalian mahar jutaan. Tak perlu kau khawatirkan. Jangan lupa, sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Paman Qin, jangan sampai kau tertipu oleh Chen Kaiming ini. Kurasa ini jelas-jelas jebakannya. Kalau tidak, mana mungkin ada kejadian kebetulan begini. Shukai, kusarankan jangan lagi kau fitnah Kaiming. Soalnya kejadian itu memang benar terjadi. Paman, kau jelas-jelas sudah ditipunya. Masalah-masalahmu itu bisa diselidiki oleh amatiran manapun. Sedangkan Chen Kaiming ini hanya memakai trik kecil. Kalau kau merasa hanya dia bisa selamatkan kau, dia ingin memonopoli Yitong. Cara-cara ini juga bisa kulakukan, bahkan lebih hebat darinya. Oh ya? Lalu tadi siapa yang ketakutan sampai merangkak minta ampun? Diam kau. Trik penipuanmu ini tak bisa sembunyikan dariku. Hentikan. Kalau kau matikan dupa ini, Qin Guanhai dan kau akan mati. Aku tak percaya. Sukai. Shukai. Lihat. Tidak apa-apa. Chen Kaiming kau yang atur jebakan untuk keluarga Qin. Kaiming, apa kau benar-benar menipuku? Bodoh. Sampai sekarang kau masih pikir aku menipumu. Kau cari mati. Ucapan sesat. Paman Qin, jangan percaya omong kosong Chen Kaiming. Dia sengaja menjebakmu demi mengorek rahasia keluargamu Qin. Tampaknya Master Shu benar. Chen Kaiming, aku sangka kau ternyata... Langit tak abaikan aku, Qin Guanhai. Tak ada yang selamatkanmu. Setelah bunuh kau, aku sedot habis energi hidup putrimu. Kaiming! Oh, Kaiming! Usir mereka semua. Mau sedot energi hidup Yitong? Kalian meremehkanku dan tak anggap Chen Kaiming ancaman? Ayah, Sial! Ayah, kenapa? Ini Yitong, ayah. Pergilah. Aku tidak sengaja menyakiti kalian. Aku juga terpaksa. Kalian laporkan aku. Kalian mau menyentuh hartaku.
Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Semua ini salahku. Jangan cari putriku. Jangan sakiti putriku. Kaiming, apa yang terjadi pada ayahku? Cepat selamatkan dia. Sukai matikan dupa penenang. Arwah penasaran dilepaskan lagi. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Ayahku sudah tidak tertolong. Dan kau adalah penyebabnya. Dikejar arwah sang pahlawan. Tidak. Tidak. Pasti ada caranya. Ada caranya. Kaiming, lihat. Dupa belum padam. Ayahku masih bisa diselamatkan. Benarkah? Belum padam. Bisa selamatkan ayahku. Ada. Apakah dia bisa selamat? Tergantung takdir. Tapi Sukai harus angkat dupa itu. Jangan diturunkan. Aku? Kenapa harus aku? Karena kaulah yang mencabut dupa penenang arwah itu. Hanya kau yang bisa lanjutkan pembakaran dupa penenang arwah. Dupa penenang arwah? Ini akan tarik energi jahat ke tubuh. Mau angkat? Angkat sendiri. Aku nggak mau. Kau tidak mau angkat? Jika kau tidak mengangkatnya, Qin Guanhai tak akan pernah bangun selamanya. Sukai, ini salahmu. Ayahku awalnya hidup dengan baik, tapi kau berulang kali menghalanginya. Jika ayahku mati karena kau, keluarga Qin tak akan biarkanmu lolos. Cepat angkat. Baik, aku... Para dewa 8 penjuru, anugerahkan aku kekuatan agung. Lenyapkan kejahatan dan najis, semoga jalan suci abadi. Hancur. Apa? Dupa penenang arwah. Ayah, gimana? Sayang, Zhen Hun Xiang, Chen, Kai, Ming. Aku belum mati. Ayah, aku kira tak akan bisa lihatmu lagi. Anakku yang baik. Maafkan ayah. Dulu ayah melakukan kesalahan. Aku harus tebus dosa. Ayah tak akan paksamu lagi. Ayah, Kai Ming, terima kasih. Aku sudah memperlakukanmu buruk, tapi kau berulang kali menyelamatkanku. Jangan berterima kasih. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Bersyukurlah pada Yitong. Jika bukan karena dia, kau sudah mati ratusan kali. Anakku yang baik, perusahaan keluarga Qin ke depannya akan kuserahkan padamu. Nanti, siapkan hadiah berharga untuk Kai Ming sebagai terima kasih atas jasanya menyelamatkan nyawa. Ayah akan menyerahkan diri. Paman Qin, lihat, aku juga berjasa. Jangan hanya memberi hadiah pada Chen Kaiming, tapi tidak padaku. Sukai, kalau harus ada yang mati, hanya aku yang pantas mati. Kau tukang gagal, hampir bunuh seluruh keluarga kami. Berani minta penghargaan. Paman Qin, sebelumnya penilaianku salah. Jangan marah, lain kali. Aku janji pasti tak akan ada masalah. Yitong, bantu aku bicara. Aku benar-benar tidak sengaja. Berani rayu putriku. Cepat pergi dari sini. Chen Kaiming, berani kau menggagalkan rencanaku? Tunggu saja, aku tak akan biarkan kau hidup tenang. Kai Ming, aku minta maaf. Aku tahu. Jangan maafkan aku. Keluarga Qin sudah banyak berhutang budi padamu. Kamu bisa menyadari kesalahanmu sendiri. Itu tentu yang terbaik. Tapi kalau mau minta maaf, lebih baik minta maaf pada 3 arwah tak berdosa itu. Aku paham. Kalau sisa waktuku cuma beberapa hari, itu sudah takdirku yang tak bisa kulepaskan. Yitong. ayah. Ayah bicara apa? Aku dan Kaiming. Kaiming, Yitong putriku satu-satunya. Kalau aku mati, jagalah dia. Aku tak mau dosa masa lalu mempengaruhi putriku. Sebagai balasannya, aku beritahu ramalan tentang Tianxi. Ramalan? Ramalan apa? Dulu, Kudao pernah beritahu ramalan. Sekarang, ramalan jadi kenyataan. 10 tahun lalu Kukui bilang padaku keluarga Qin akan kena malapetaka 10 tahun kemudian. Kalau ada yang bisa selamatkan keluarga Qin 2 kali, dia pasti akan mati. 10 tahun lalu?
Mungkinkah 10 tahun lalu, Kukui sudah merencanakan? Apa maunya si bangsa tua itu? 10 tahun lalu Kukui sudah menyusun rencana. Orang tua ini mau apa? Oh ya, apakah Kukui menyuruhmu memberikan sesuatu padaku? Sepertinya iya. Ini pusaka turun-temurun keluarga Qin. Kukui bilang, kau sudah 2 kali selamatkan keluarga Qin. Serahkan benda ini padamu. Hufu. Ditambah ding 9 provinsi dari keluarga Zhou. Ini... masih ada sisa-sisa yang belum tuntas. Jika tebakanku benar, dari orang-orang yang kau bunuh itu, apakah masih ada anak-anak mereka yang hidup? Kau tahu? Dia seharusnya hidup di dunia ini berkat bantuan finansialmu. Benar. Dia putrinya. Dengan menebus salah padanya, sama dengan tebus dosa. Ayo kita pergi. Temui gadis itu. Jika tidak, Sha yang menimpa keluargamu tak akan pernah hilang. Baik. Kaiming hanya dengan menghilangkan dendam keluarga itu terhadapku, baru mungkin dendam keluarga Qin terselesaikan. Benar kan? Betul. Dendamnya padamu dalam. Ini sebab kejadian aneh terus di keluargamu, keluarga Qin. Kalau kau mati, mungkin tak masalah. Khawatir Yitong terbawa. Baik juga, akhirnya selesai. Masalah yang membebaniku. Coba ceritakan dengan detail tentang gadis kecil itu. Namanya Liu Qingli. Dia seorang novelis, tinggal di kompleks perumahan tua ini. Belakangan sering terjadi hal aneh. Banyak orang akhirnya pindah. Hal aneh? Kau yakin di sini? Ya, di sini. Bu, ibu kenal Liu Qingli yang tinggal di sini? Liu Qingli? Oh, tahu. Gadis kecil yang suka bertingkah aneh tiap hari. Dia tinggal di gedung ini. Gadis kecil yang suka bertingkah aneh tiap hari? Apa maksudnya? Gadis ini tiap hari di rumah, nulis novel. Tapi malam-malam, dia sering bergumam dendam darah. Mesti dibayar darah. Serem sekali. Sekarang, dia di rumah? Pasti di rumah dong. Dia baru keluar saat malam. Kami belum pernah melihat wajahnya. Nak, sebaiknya jangan cari dia. Gadis ini seram sekali. Tolong! Tolong! Apa terjadi? Lepaskan! Jangan tarik aku! Sepertinya dendam kelam sudah terkumpul pada gadis itu. Tunggu! Mengapa kau masih mencariku? Ibuku dibunuh langsung oleh tanganmu sendiri. Qin Guanhai, jangan kira kasih aku sedikit uang, aku akan maafkanmu. Maaf, ini semua salahku. Ada apa? Kaiming, kenapa? Tolong. Tidak ada apa-apa di tubuhmu. Tata letak Feng Shui di sini tidak benar. Dalam buku mantra pengusir roh jahat, pola seperti ini termasuk keberuntungan yang menyimpan bahaya. Dan bahayanya sangat besar. Aku ingat, dalam pola seperti ini, jika menyinggung pemilik rumah, akan mati tanpa tempat pemakaman. Ada apa? Barusan masih banyak serangga, tiba-tiba menghilang. Ini harus ditanyakan pada pemilik rumah. Liu Qingli, aku tahu kau dendam pada keluarga Qin. Tapi jika terus begini, kau juga akan tergelincir ke jalan kegelapan. Kamu pembantu keluarga Qin ya? Aku takkan dengar. Aku datang bantu kamu. Aku percaya, ibumu tak ingin melihatmu mati karena kebencian. Aku tak peduli. Pembunuhan harus dibayar nyawa. Qin Guanhai, kau ambil ibuku dariku. Sekarang, kau akan rasakan rasa kehilangan orang tercinta. Aduh. Yitong! Kamu baik-baik. Apa yang terjadi ya? Ilusi hantu. Hati-hati. Mungkin yang kita lihat cuma halusinasi. Jangan takut. Liu Qingli, hentikan ini. Aku bisa bantu. Dalang utama, penyebab kematian ibumu, bukan Qin Guanhai. Orang lain. Kalau kamu terus begini... Kamu juga dapat musuh.
Kaiming, Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? meskipun orang yang langsung melakukannya adalah Qin Guanhai, tapi dalang sebenarnya adalah Kukui. Kukuilah yang menyuruh Qin Guanhai melakukannya. Kita semua hanyalah bidak catur baginya. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh Kukui. Aku tak percaya. Aiming, Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Satu-satunya cara hancurkan penghalang gaib ini. Baru kita bisa keluar. Kaiming, apa kita terjebak? Liu Qingli ini ingin mengurung kita di sini sampai mati. Hanya dengan menghancurkan penghalang gaib ini, baru kita bisa bertemu dengannya. Cara hancurkan penghalang gaib ini? Seperti naik. Apa kamu yakin? Kita hanya bisa mencoba naik dulu. Kalian tunggu di sini. Aku akan naik untuk melihat. Jangan takut. Kaiming. Aku sudah naik dan melihat. Semua di atas tempat yang sama. Untuk hancurkan penghalang gaib ini, hanya bisa pakai alat Feng Shui. Sepertinya untuk menghancurkan tembok hantu ini, hanya bisa menggunakan alat Feng Shui. Hai Yaner, aku di perumahan Limin. Kirim kuali 9 provinsi. Aku butuh itu. Ada apa? Di wajah kalian. Kenapa terlihat terkejut? aku baru saja melihat dirimu naik ke atas. Lalu berpapasan dengan dirimu yang lain. Ini, apa yang terjadi? Kau Chen Kaiming, Red. Tenang saja. Ini cuma tembok hantu. Apa yang kalian lihat belum tentu nyata. Lebih baik berhati-hati. Baru kau minta dikirim tadi. Tenang. Konstitusi tubuh Yaner beda. Dia bisa antar. Dewa kecil. Dewa kecil. Ini kuali 9 provinsi yang kau minta. Yaner, aku butuh selai rambutmu. Tidak masalah. Yaner. Segala metode sunyi. Dengan roh hancurkan wujud. Hancur. Liu Qingli. Tiap kesalahan ada pelaku. Tiap utang ada yang berutang. Kamu menyimpan dendam dan melampiaskannya kepada keluarga Qin. Biar aku masuk. Akan kujelaskan semuanya. Jika terus menggunakan ilmu sihir seperti ini, pasti akan. Masuklah. Kamu terlihat normal. Berbeda dengan yang diceritakan tetanggamu tentangmu. Bagaimana penampilanku? Silakan duduk dulu. Akan kuambilkan air. Kenapa di sini tertulis kejadian yang kualami di keluarga Zhou? Memang benar ada. Qin Guanhai dibunuh oleh roh jahat di rumahnya. Aku, Qin Guanhai, bersalah. Jangan sakiti keluargaku. Chen Kaiming, karena tidak mengisi minyak lampu, juga tewas mengenaskan di rumahnya. Ini semua salahku. Jangan sakiti aku. Aku salah. Lepaskan keluarga aku. Ini tidak mungkin. Arwahnya bukankah sudah kukirim ke alam baka? Jangan sakiti keluarga aku. Jangan sakiti putriku. Maaf, aku salah. Aku tak percaya fitnahan itu. Jangan sakiti keluarga aku. Jangan sakiti putriku. Ada yang tak beres. Dia tidak memiliki aura jahat. Bukan pula hantu. Paman Qin, jangan takut. Cepat bangun. Jangan sakiti putriku. Aku mohon. Aku mohon. Jika arwahnya sudah disucikan, berarti itu sesuatu yang lain. Mungkinkah yang kulihat sekarang hanyalah halusinasi? Yaner, cubit aku cepat. Mengapa? Cepat cubit. Ternyata halusinasi. Halusinasi. Langit dan bumi selaras. Najis lenyap tersingkirkan. Dalam guanan gaib, bukalah mata batinku.
Paman Qin, cepat sadar. Kaiming, Kita tadi masuk ke dunia ilusi. Kau nyaris mati. Hal ini, dalang dibalik semua ini adalah Kukui. Keluarga Qin dan kalian hanya pion-pion Kuki saja. Siapa yang gagalkan rencanaku harus mati. Siapapun yang merusak rencanaku, matilah. Semua ini jebakan. Kamu siapa? Kamu berulang kali merusak rencanaku. Kali ini aku takkan membiarkanmu lolos. Siapapun kamu, dengar, pergi jauh dari sini. Atau jangan salahkan aku, tidak segan. Chen Kaiming, kamu memang keras kepala. Kamu lupa, beberapa hari lalu, kamu cuma sampah pengantar pesanan orang. Anda berada dalam jebakan Cook. Hanya bidak yang bisa diabaikan. Kira kamu hebat? Terima kasih. Kamu tidak apa-apa. Yaner, lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalau berani, hadapi aku. Tuanku. Hei kamu. Pakku, Anda? Kalau bukan aku, siapa lagi? Kuhui, ternyata kau berani gagalkan rencanaku. Kau cari mati. Pakku, nama kamu Kukui kan? Ya, sekarang kau mulai menyelidikiku? Keluarga Zhou, Qin, dan Liu. Peristiwa yang menimpa mereka juga ada hubungan denganmu. Ya, apalagi yang ingin kau ketahui? Kau hampir bunuh aku. Kau. Anak muda, jangan begitu emosi. Semua hal ini, apakah semuanya adalah... Perempuan porselen merah yang bertukar nyawa denganmu? Kau ngapain? Aku tak mau dibiarkan gelap. Cepat katakan. Banyak hal tak sesederhana yang kau bayangkan. Kebenaran harus kau gali perlahan saat memecahkan 5 rintangan siap. Telusuri setahap demi setahap. Tunggu. Oh ya, Jalan Huangguan nomor 517. Jawaban yang kau cari ada. Ayah, Yan Er, kamu baik-baik saja. dewa kecil, kau hampir membunuhku. Kamu hampir... Aku baik-baik saja. Lain kali, jangan sembrono lagi. Mengerti? Ayah, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Kepalaku sakit sekali. Ternyata kalian. Qin Guanhe datang untuk meminta maaf padamu. Tapi dia bukan otaknya. Hanya ini yang bisa kusampaikan padamu. Maafkan dia atau tidak, itu tergantung pilihanmu sendiri. Qingli, aku selalu ingin memberitahumu, kesalahan di masa lalu itu semuanya perbuatanku. Akulah yang bersalah padamu dan ibumu. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya mohon kau mengizinkanku melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan masa lalu itu. Paman Qin, aku maafkan kamu. Kau maafkan aku. Ini, kenapa? Aku tahu. Pembunuh ibuku tahun itu. Bukan kamu. Orang lain. Apa kau tahu sesuatu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, sebelum meninggal dunia, ibuku tiba-tiba memberitahuku bahwa kelak, dia mungkin tak bisa temani aku tumbuh. Tapi dia minta setelah dewasa, serahkan benda ini kepada seseorang bernama Chen Kaiming. Kamu yakin? Selain itu, orang di foto ini, kamu benar kan? Fotoku sudah muncul lebih dari 10 tahun yang lalu.
Rencana yang disusun Paku ini sebenarnya untuk apa? Dari 5 kutukan bertingkat yang disebut Paku, sekarang hanya tersisa 2 tingkat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Yaner, ayo kita pergi. Timing. Yitong itu masih aman sekarang kan? Tidak akan. Dendamnya sudah benar-benar sirna. Putrimu sudah maafkanmu. Yitong akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, serahkan diri sukarela. Kaiming, kamu akan segera pergi. Nanti kalau ada kesempatan, kita pasti ketemu lagi. Ayo pergi. Sudah 2 hari berturut-turut tidak ada yang mencariku. Tapi batas waktu 7 hari hampir habis. Apa yang harus kulakukan? Dewa kecil, minum teh, tenangkan diri. Yang harus datang, pasti datang. Yan Er, dari mana kamu ambil teh ini? Rasanya kok aneh. Dewa kecil, apa ada masalah dengan teh ini? Ini baru saja, kuambil dari kotak di sebelah sana. Yan Er, itu bukan teh, itu jamur ulat. Sangat berharga. Kamu putri majikan. Jamur ulat saja tak kenal. Jenis bahan obat ini sama sekali belum pernah kusentuh. Siapa Chen Kaiming? Aku butuh dia untuk hal mendesak. Cepat, Aku orangnya. ikut aku. Jelaskan dulu masalahmu. Rumah sakit kami alami kejadian aneh. 3 orang sudah hilang misterius. Bantu aku periksa. Kejadian aneh? Jelaskan detail. 3 orang sudah hilang misterius. Bantu aku periksa. Hal aneh. Jelaskan detail. Sulit dijelaskan singkat. Cepat, ikut aku. Nyawa dipertaruhkan. Pergi sekarang atau terlambat. Kenapa aku harus ikut kamu? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Seseorang memberikanku selebaran. Aku cari kamu. Katanya cuma kamu bisa selesaikan masalahannya di rumah sakit kami. Tolong segera bantu aku memeriksanya. Tidak bisa. Aku harus tinggal di toko setelah jam 12. Untuk urusan ini, aku baru bisa membantumu besok. Tidak apa-apa. Rumah sakit dekat dari sini. Jalan Huangquan nomor 511. Sebentar lagi sampai. Jalan Huangquan nomor 517. Jawaban yang kamu cari ada di sana. Jalan Huangquan nomor 517. Benar. Itu tempat yang disuruhkan kakekku. Baik, aku ikut. Baik, ayo pergi. Yana, bawa tas kainku. Ikut bersamaku. Ya. Bismillah. Aura mistis di sini kuat. Yan Er, pandanganmu sempit. Rumah sakit tempat selamatkan orang, tapi tiap hari banyak yang meninggal di sini. Jumlahnya tidak sedikit. Jadi aura mistis rumah sakit kuat adalah hal yang wajar. Tapi tak apa. Mungkin aku terlalu tegang. Ayo kita masuk dulu dan lihat. Ayo pergi. Ayo minggir! Cepat minggir! Kepala bagian, ada apa? Kenapa kamu panik sekali? Di dalam ada hantu! Ada hantu! Ada tangisan bayi! Di dalam ada hantu! Ada hantu! Ada tangisan bayi! Rumah sakit perintah! Semua bayi pulang hari ini! Tapi di dalam masih ada bayi! Ada hantu! Hantu! Gimana? Masuk? Sudah sampai di sini kan? Kenapa tidak masuk? Yan Er, kamu mau ikut denganku? Mau kemana? Aku ikut. Ya. Kamu? Kamu yakin mau pergi? Pergi. Ayo pergi. Itu, kalian lihat tidak? Ada anak kecil. Ada suara kucing.
Tidak ada apa-apa. Sudah kukatakan, pasti ada sesuatu yang tidak bersih di sini. Tenang saja. Mungkin hanya kucing liar. Yan Er, jangan menarik bajuku. Dewa kecil, aku tidak menarik bajumu. Aku bahkan tidak bergerak. Bukan kau yang menarik. Barusan aku sudah memeriksa semuanya. Tidak ada apapun di sini. Mungkin di sini ada. Darah? Jejak tangan darah? Ini Mungkinkah di sini ada yang tak kulihat, meski mataku terbuka? Feng Shui tempat ini tidak beres. Aku tak lihat roh jahat. Tapi mereka bisa memengaruhi kita. Pasti ada sesuatu yang membalikan keseimbangan yin dan yang. lalu kita harus apa sekarang? Pasti ada sesuatu. Keseimbangan yin yang terbalik. Lalu harus apa? Jangan takut. Tampaknya di sini ada energi jahat. Temukan pusat formasi. Semua ini akan lenyap. Darah. Tidak ada apa-apa di sini. Dewa kecil, hati-hati di sana. Hancur. Apa barusan itu? Apa itu barusan tadi? Dewa kecil, kamu tidak apa-apa. Aku hampir mati ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cepat katakan padaku. Ini sangat tidak normal. Mungkin ada hantu di sini. Tidak. Ini bukan hantu, melainkan terikat roh jahat. Jika kamu tidak memberitahu kami, kita semua akan mati di sini. Benarkah? Jangan sembunyikan lagi. Barusan kamu juga melihat, bahkan dewa kecil hampir saja tewas di tangan monster itu. Apalagi kami berdua. Puluhan tahun lalu, rumah sakit terima ibu hamil jatuh dari tebing. Ibu hamil dan bayinya gagal diselamatkan. Meninggal semua. Anehnya, bayi lahir di rumah sakit hari itu. Semua terjangkit penyakit aneh. Sementara sepertiga dokter di seluruh rumah sakit meninggal secara misterius dalam 1 bulan. Sisanya juga semuanya menjadi gila. Ikut aku ke neraka. Kamu, semua salah kamu. Matilah. Tak mungkin kebetulan begini, kan? Tak mungkin kebetulan. Ini kan sudah puluhan tahun lalu. Mengapa masih pengaruhi keadaan sekarang? Karena ada seseorang yang sembunyikan rahasia. Rahasia? Rahasia apa? Dulu, ibuku adalah perawat bersalin di sini. Janin yang mati itu disegel oleh ibuku dan seorang dukun Feng Shui di sini. Baru kemarin, ibuku memberikanku selebaran ini. Dia suruh aku cari kamu. Katanya hanya kamu yang bisa menaklukkan janin mati ini. Ini selebarannya. Kukui, kau pasang jebakan apa untukku? Mati, hanya itu. Aku sih tidak takut. Kah, mau ngapain? Aku mundur. Cari orang lain saja. Ini aneh. Ayo pergi. Lepaskan aku. Tolong aku. Yenir, buka tas. Tolong aku. Hancurkan. Hancur. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik. Hanya saja aku melibatkanmu lagi. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Karena Kyukui ingin saya menyelidikinya dengan jelas. Kebenaran di balik semua ini. Maka aku akan melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Chen Kaiming, kau sudah gagalkan 3 rencanaku. Kali ini takkan kubiarkan lolos. Dewa kecil, apakah kita tadi diserang oleh itu? Ini tidak mungkin. Dalam daftar kematian rumah sakit tak ada anak seusia itu. Ini. Goisha, hanya janin mati dalam kecelakaan itu yang punya dendam sebesar ini. Dimanfaatkan orang, dibesarkan jadi Guaisha. Sementara orang itu, mengapa melakukan ini?
Mengapa? Orang tua Kyukui tidak bilang kau langkah terakhir untuk selesaikan rencananya. Setelah dia menang, kau tak berguna lagi. Kau akan menjadi nutrisinya. Kamu akan menjadi makanannya. Apa maksudmu? Jujur saja, Hohai ingin menjadi dewa. Kamu hanyalah boneka di jalan menuju dewa. Hanya kamu bisa selesaikan. Langkah terakhir, rencananya. Kamu mau aku membelot? Maksudmu apa? Kamu tahu mengapa masa kecilmu kehilangan ayah dan ibu? Karena dalam dirimu mengalir darah Tianxi. Hanya kamu bisa pecahkan permainan catur 5 kaisar. Kumpulkan 5 jimat. Setelah kumpul 5 jimat, serahkan ke Kukui. Kau akan mati. Bukankah ini cuma permainan catur? Apa yang istimewa dari itu? Bukan catur harfiah. Leluhur aliran Tianxi yang ciptakan permainan hidup mati. Jika berhasil dapatkan, bisa pelajari ilmu keabadian. Ken Kaiming, bisa kita bertransaksi? Serahkan dia kepadaku. Aku jamin kau selamat. Aku juga bisa memberimu kekayaan dan kemewahan. Jangan percaya dia. Dia membohongimu. Untuk apa kau mau gadis biasa? Gadis biasa, tak sadarkah kau yang datang minta pecahkan kutukan semua penerus 5 kaisar? Tak sadarkah kamu yang datang untuk memecahkan kutukan semua keturunan 5 kaisar? Baik. Lagi pula dia tidak ada hubungan apa-apa denganku. Aku bisa menyerahkannya padamu. Tapi bisa jamin, bisa selamatkan nyawa kami berdua? Dewa kecil, bagaimana bisa lakukan ini? Dia bohongi kamu. Jangan percaya dia. Cih, kalian. Mudah. Asal kau izinkan aku. Hirup energi keturunan 5 kaisar. Kekuatanku takkan kalah dari Kukui. Aku bisa pecahkan kutukan jahat di tubuhmu. Kukui. Kau menyegelku bertahun-tahun, akhirnya aku bisa tembus segelmu. Chen Kaiming, berani kau tipu aku? Dalam perang, tipu muslihat itu wajar. Meskipun, aku tak tahu Tuan Q orang baik atau bukan. Tapi aku cukup yakin, kau itu bukan orang baik sama sekali ya. Chen Kaiming, ternyata aku meremehkanmu. Jebakan yang kususun hati-hati tetap kau hancurkan. Rencanaku sudah matang. Masih bisa kau bongkar. Tapi tidak apa-apa. Kau matilah. Aku sarankan, jangan sembarangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin mantra emas pengusir sialku tidak akan digunakan padamu. Mau lakukan apa? Katakan, jelaskan semua yang kau ketahui. Aku kendalikan biduk utara, perintah dengan wibawa langit. Aku bicara. Kumohon kasihani nyawaku. Namaku Mahu. Aku dan Kudao, sama-sama Master Feng Shui Yang Dao. Aku mau ambil aura 5 kaisar, lalu dikurung Kudao di sini. Sudah lebih dari 20 tahun. Aura 5 kaisar, permainan catur 5 kaisar. Apa hubungannya? Permainan catur 5 kaisar ditetapkan oleh 5 keturunan kaisar, melestarikan pusaka turun-temurun. Sedangkan aura 5 kaisar ada pada keturunan kaisar. Asal aku dapat aura 5 kaisar, kesaktianku akan sempurna. Nanti, permainan catur 5 kaisar, Kudao pun tak bisa kalahkan aku. Aku bisa kuasai dunia Feng Shui. Pantasan, kau terus mengganggu orang-orang itu. Kau ingin dapat aura 5 kaisar. Kalau begitu, nasib sial di tubuhku. Apa yang terjadi? Lalu nasib burukku. Apa yang terjadi? Ini tidak aku ketahui. Tanya Kudao saja. Tapi yang pasti aku tahu, peninggalan 5 kaisar benar-benar bisa mengusir nasib burukmu. Baiklah. Lalu aku punya satu pertanyaan terakhir. Ritual pengorbanan keluarga Qin saat itu. Sebenarnya untuk apa? Apa tujuan dibaliknya? Yang ini. Waktu itu bukan Kudao yang suruh mereka lakukan ritual pengorbanan, melainkan aku. Akulah yang suruh mereka pilih cara berkorban untuk tingkatkan kekuatanku, tembus segel, lalu memengaruhi keturunan 5 kaisar, hingga aku dapat aura 5 kaisar. Sayangnya, rencana sempurna ini ternyata bertemu denganmu. Ternyata begitu. Keluarga Qin dan Liu terus alami hal aneh. Sudah selesai. Tuan Chen, lepaskan aku. Boleh. Kau membahayakan dunia. Kalau kau tak mati, hanya akan mendatangkan lebih banyak bencana. Sudah selesai? Sudah selesai. Ada kejadian aneh nih. Ibuku bilang, kalau kau menyelesaikan masalah ini, dia menyuruhku memberikan benda ini padamu. Sepertinya, hanya tinggal satu hal terakhir.
Terakhir Mahu bilang begini. Teras Wangxiang nomor 44. Mungkinkah di sana? Yan aku mau pergi. Dewa kecil, kalau kamu pergi ke teras Wangxiang, aku bisa ikut denganmu. Yan tunggu aku pulang saja. Oh, lupa. Kalau ada orang berbaju putih, mau beli barang, jual saja. Kalau yang berbaju hitam, jangan sekali-kali ajak bicara. Kalau yang berbaju merah, ingat baik-baik pura-pura tidur. Apa Mahu ini sedang mengerjaiku? Ini kan jelas-jelas kuburan. Mana ada informasi yang kucari? Hah? Yaner tidak salah. Di sini memang ada stiker kecil tentang aku. Hilangkan kutukan kakekmu, Nona. Kalau begitu, siapa yang suruh kau culik aku? Siapa yang suruh kau culik aku? Sahabat baikku, Zoyan beri aku gambar ini. Tian, tingkat SSS. Dia suruh aku cari kamu. Katanya kau bisa selamatkan keluarga Li. Yaner? Ternyata Yaner ingin menyertaiku. Dia sudah tahu soal ini sebelumnya. Baiklah, jelaskan. Apa yang terjadi pada kakekmu? Bukan kakekku. Seluruh keluarga Li kami. Kami semua dikutuk. 5 tahun sekali. Kutukan ini aktif. Satu keluarga akan mati. Jangan ada yang mati sembarangan. Keluarga ini adakan pesta ulang tahun. Setelah pesta berakhir, satu orang akan dipilih untuk dikorbankan. Hah? Supaya keluarga terhindar dari kutukan. Jadi, apa kau pikir kakekmu akan mengorbankanmu tahun ini? Bukan begitu. Keluarga menjodohkanku. Jika aku harus menolak, ayahku yang akan dikorbankan. Baiklah. Aku mau menemanimu pergi. Tapi kenapa harus menculikku? Karena aku tidak yakin kau mau membantuku. Makanya, aku memilih cara terakhir ini, menculikmu. Baiklah. Ayo pergi. Selamat kakek Li. Semoga bahagia seluas samudra. Semoga umur sepanjang gunung selatan. Selamat datang para hadirin yang meramaikan acara. Kehormatan besar bagiku, Li. Silakan. Baik. Kakek, aku membawa pacarku menemuimu. Namanya Shukai. Dia murid dari Yin Shandao. Di seluruh kalangan Feng Shui, dia termasuk master Feng Shui terkemuka. Yin Shandao. Sangat termasyhur di dunia Feng Shui. Kakek Li bisa mendapatkannya. Menantu secakap ini sungguh keberuntungan luar biasa. Ini hadiah kecil sebagai tanda hormat. Ini, jangan-jangan obat ajaib dari Yin Shandao. Barang langka yang tak ternilai harganya. Menantu ini rendah hati. Tapi begitu bertindak, langsung menunjukkan kelasnya. Suruh Li Qingshuang belajar dari Yuxin. Carikan kakek cucu menantu sehebat ini. Gimana Li Qingshuang? Dia kenapa tak terlihat? Ayah, Qingshuang akan segera datang. Tunggu sebentar. Dia jelas-jelas tak menghiraukan kakek. Sebelumnya dia berani membantahku. Pernikahan yang disepakati pun ditolaknya. Jangan lagi dimanja seperti ini. Siapa ku suruh dia nikah? Dia harus patuh. Maaf kakek, aku terlambat datang. Maaf kakek, aku terlambat. Oh, jadi ini Chen Kaiming. Penipu berani datang ke pesta ulang tahun keluarga Li. Terakhir, lawan roh jahat di keluarga Qin. Orang tak berguna, ini berulang kali menghalangiku, merusak ritualku. Kalau bukan karena keahlianku lebih unggul, mungkin hampir saja aku dipermalukan oleh sampah ini. Dan reputasiku hancur. Sukai, kau benar-benar pandai membanggakan diri. Kau berani ucapkan kata-kata memalukan itu. Penipu! Li Qingshuang, kau berani membawa pulang penipu. Kau ingin membuatku mati marah. Aku... Tak kusangka, putri keluarga Li yang termasyhur ini ternyata wanita tak bermoral. Bahkan penipu kau jadikan mangsa. Benar, Li Qingshuang ini sungguh mempermalukan keluarga Li. Bukan kakek, dia bukan penipu. Dia sengaja kupanggil untuk... Oh, diam! Kau punya dua pilihan. Usir penipu itu dari keluarga Li, atau nama kalian kuhapus dari silsilah keluarga Li. Kau tidak dengar perkataan kakekmu? Cepat usir sampah penipu ini dari keluarga Li.
Bukan, Ayah. Chen Kaiming benar-benar bukan penipu. Perintah ayahmu kau abaikan. Kau cari pukul. Li Qingshuang memanggilku kembali untuk menyelamatkan nyawa kalian. Tapi kalian semua yang sudah di ujung maut malah menyalahkan penyelamat kalian. Kurasa kalian pantas mati. Pria liar yang kau bawa dari luar. Kau berani suruh dia kutuk kami di depan semua orang. Huh! Lupakan saja. Tak kusangka, kakek bersikap tidak sopan padamu. Pergilah. Nyawa mereka tak layak kau selamatkan. Tidak apa, karena sudah berjanji padamu, pasti ku tebus sampai tuntas. Lontek tua, jika tak percaya, cobalah tekan sendiri. 3 inci di kiri perutmu, kau akan segera tahu. Jangan asal ngomong di sini. Coba-coba lagi. Sekarang juga ku coba. Ayah, ada apa? Ayah, kau baik? Kakek, kenapa? Kakek, apa yang kau lakukan pada kakiku? Bukan apa-apa. Aku cuma mempercepat gejala penyakit mematikannya. Muncul lebih cepat, kau. Sembuhkan aku sekarang ya. Kalau tidak, keluarga Li takkan membiarkanmu pergi. Inikah sikap keluarga Li saat meminta tolong? Aku jadi malas mengobati. Jangan khawatir. Chen Kaiming bisa lakukan, aku juga pasti bisa. Bahkan, lebih baik darinya. Barusan bukankah ku beri kakek sebotol obat ajaib? Cukup minum 1 butir, langsung sembuh total. Baik-baik. Aku hampir saja lupa kau memberiku obat ajaib. Jangan diminum. Shukai membohongimu. Jika diminum, kesembuhanmu justru makin sulit. Nyaman. Benar-benar nyaman. Cucu laki-laki. Baik. Obat ajaibmu memang manjur. Jangan sungkan, kakek. Asalkan kakek mau, Shukai siap beri kapan saja. Baik. Mulai sekarang, kamu bagian dari keluarga Li. Tidak seperti sampah ini. Berani kau. Ayah, kakek! Ayah, kakek! Kenapa? Kakek! Ayah! Kakek! Ayah! Ayah dan kakek kenapa? Kamu bilang kamu ini gangguan angin dingin kecil yang menggerogoti tulang. Setelah minum pil, berubah jadi gangguan penggerogot jiwa 7 lubang. Benar dapat keinginanmu ya, orang tua. Chen Kaiming, jangan menyalahkanku. Menurutku, sudah jelas kamu yang merusak feng shui keluarga Li. Sejak kamu masuk keluarga Li, kakek mengalami kecelakaan. Jelas sekali kamu yang mengatur semuanya. Berhenti. Guru Shu, selamatkan orangnya. Gunakan darah Chen Kaiming untuk memecahkan gangguan pada kakek. Kalau tidak, kakek pasti mati. Cepat. Tangkap. Paman, kenapa kamu masih bengong? Cepat tangkap Chen Kaiming. Mau lihat kakek mati di depan kita? Hei semuanya. Tahan Chen Kaiming untukku. Ambil darahnya. Kalian semua berhenti. Ayah, Chen Kaiming tamu undanganku. Jangan perlakukan dia seperti ini. Kamu durhaka. Kakekmu hampir meninggal. Malah bela orang lain. Serang mereka. Kalau mati, tanggung jawabku. Hanya dengan mereka berdua, mau mengalahkanku, mimpi di siang bolong. Ini pertanda sangat buruk. Bencana akan datang untuk keluarga Li. Kuberi kesempatan ini demi Qingshuang. Ini peringatan terakhir. Waktumu cuma 3 menit. Siapkan altar penangkal roh jahat. Jika tidak, dewa pun tak bisa menolong. Dengan jimat Yin Shan Daoku di sini, roh jahat atau hantu ganas apapun pasti minggir ketakutan. Tenang saja. Chen Kaiming, hentikan tipu muslihatmu. Biarkan darahmu diambil. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kasar. Kakek, kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Shukai, apa yang terjadi? Suruh Shukai obati? Kalian benar-benar bodoh. Lari cepat. Keluarga Li kena musibah besar. Kalau tak lari sekarang terlambat. Lari. Lari. Kakek, bahaya. Chen Kaiming, aku yang salah. Mohon selamatkan kami. Sudah kukatakan, bangun altar ritual dalam 3 menit. Kalau tidak, dewa pun tak bisa menolong. Dewa kecil, kumohon terakhir kali. Tolong selamatkan dia. Bagaimanapun dia saudaraku. Aku tak bisa lihat dia mati. Aku mohon. Kalau bukan karena Es Yongsha di tubuhku, aku benar-benar tak mau menolong mereka. Baiklah. Kalian ingin mematahkan kutukan ini? Dengarkan baik-baik setiap ucapanku, dan kalian harus mengingatnya. Jimat ini perlambat penyebaran bercak hitam sementara.
Akar masalah kutukan keluarga Li terletak pada tata letak Feng Shui. Baik. Asalkan aku selamat, Tata letak Feng Shui keluarga Li. Bapak bisa ubah sesukanya. Asalkan selamatkan aku. Tata letak Feng Shui keluarga Li. Silakan ubah sesukanya. Baik. Di rumahmu, tutup jendela di sudut barat laut itu. Kalau tidak, energi negatif akan terus masuk. Lin Hua, cepat laksanakan. Jangan gegabah. Dia ingin hancurkan kemakmuran keluarga Li. Begitu ditutup, maka keluarga Li selamanya tak akan lagi memiliki aliran kemakmuran. Tunggu. Aku perlu waktu berpikir. Nyawa hampir melayang, masih memikirkan kemakmuran? Baik, cepat pergi. Siap. Kaiming, lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Di utara rumahmu, tanam 3 pohon willow. Di selatan tanam 3 pohon cemara. 7 hari kemudian, masalah Feng Shui, keluarga Li akan teratasi seluruhnya. King Shuang, ambilkan bulu cingluan milikku. Akan kuberikan ke Chen Kaiming. Kakek, itu barang kesayanganmu. Tidak apa. Kamilah salah duluan. Tuan Chen layak menerimanya. Kami yang salah duluan. Tene, Chen pantas dapat ini. Aku akan ambil sekarang. Semuanya hilang. Terima kasih. Pak, lihat. Saya bantu keluarga Li hilangkan nasib buruk. Saya juga punya andil. Berikan saya apapun. Tidak perlu banyak. Dasar sampah. Hampir bunuh seluruh keluarga kami. Masih berani minta imbalan. Seseorang setia keluar hajar habis-habisan. Aku. Akhirnya. Sinarnya yang suci menerangi jiwaku. Bulan abadi malam, lindungi ketujuh rohku. Dengan namaku, senjata pusaka leluhur. Bantu satukan jiwaku. Bangkit! Kenapa? Kenapa kau juga tinggalkan aku? Dewa kecil, bagaimana bisa begini? Secara logika, dia seharusnya tidak seperti ini. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Cepat, telepon tuanku. Baik. Tidak bisa tersambung. Dewa kecil. Dewa kecil. Bukankah tuanku bilang kumpulkan 5 benda pusaka bisa tukar kembali takdir? Kenapa malah bikin Hongsu mengamuk? Udah bohong padamu. Semua ini adalah jebakannya. Masa si tuanku yang tua itu benar-benar menipuku? Dewa kecil. Dewa kecil, kamu tak apa-apa? Tidak apa-apa, takkan mati. Dewa kecil, dia datang lagi. Harus bagaimana? Gunakan panji pemanggil arwah untuk tahan dia sebentar. Aku cari di buku solusinya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ritual, usir jiwa 9 kelokan. Perlu mencari sebuah kuil yang ramai persembahyangan. Pinjam kekuatan persembahyangan untuk mantra penangkal sial. Lalu usir arwah penasaran. Cari kuil yang banyak pemujanya. Gunakan kekuatan dupa untuk baca mantra penghancur roh jahat. Lalu usir roh penasaran secara paksa. Metode sungai kuning antar arwah. Cari orang yang hidup di era yang sama dengan roh itu dan telah kontak dengannya lebih dari 10 tahun. Lalu gunakan orang itu sebagai perantara. Jadi kita bisa panggil penyeberang dari sungai kuning. Lalu usir roh penasaran itu. Tetapi orang yang menjadi perantara itu juga akan pergi bersama roh penasaran itu. Sial. Sudah waktunya. Di mana cari perantara? Dewa kecil, sudah ketemu caranya. Aku hampir tak tahan. Hati-hati.
Gunakan ritual pengusir arwah 9 kelokan yang kuajarkan Hongsu dari era Republik. Dia sudah tak punya keluarga. Cepat, nanti kita semua mati di sini. Delapan penjuru Dewata Perkasa. Anugerah aku Taiwan. Kejahatan lenyap. Jalan suci abadi. Hancur. Masih tidak berhasil. Bangkai tua. Kalau kau berani bohong, aku sebagai hantu takkan lepaskan kau. 5 kilometer ke timur, ada kelenteng Dewa Kota. Persembahan di sana ramai. Bawalah Hongsu ke sana. Lanjutkan ritual besar di sana. Dengan begitu kita bisa mengusirnya. Hai, jangan ragu lagi. Sudah begini, hanya ini jalan keluarnya. Bukankah kau ingin membunuhku? Kalau berani, ikut aku. Dio kecil, hati-hati! Kau juga orang yang malang. Aku beri kau kesempatan terakhir. Kau pergi sendiri atau kuantarkan ke liang kubur? Mengapa? Mengapa suamiku tak mau membuka kerudung pengantinku? Mengapa? Dingin membeku selamanya. Semuanya masih tenang. Harap menyatu dengan spiritualitas. Pikiran dan jiwa bersatu. Bangun. Sekarang kita bisa bicara, bukan? Bicaralah. Mau tanya apa? Tuanku, sudah rencanakan bertahun-tahun. Apa tujuannya? Siapa aku? Tuanku ingin capai apa lewat aku? Singkapkan kerudung hamba. Nanti ku beritahu. Bagaimana aku bisa memastikan? Kalau aku menyingkap kerudungmu, kau tidak akan menyakitiku. Hamba cuma memastikan kau orang yang selama ini kutunggu-tunggu. Lagi pula, suara kalian terlalu mirip. Berjuang, mati di depan atau belakang. Tetap mati lebih baik, mati dengan pengetahuan jelas. Bahaya. Jangan sakiti dewa kecil! Kau mencari celaka. Cahaya merah. Malah, kuku. Akan ku hancurkan kalian menjadi 1000 keping. Kuy, tuanku. Dia yang berulah. Tak ada jalan lain. Dendam sangat kuat. Harus pakai mantra penyeberangan arwah Sungai Kuning. Ribuan arwah kembali ke kehampaan. Berikan itu padaku. Menuntun ke alam baka. Ribuan setan tak tembus. Ayo pergi. Terima kasih. Akhirnya aku terbebas dari penderitaan. Setelah lama, akhirnya bisa masuk siklus reinkarnasi. Jangan berterima kasih. Kau dan aku hanyalah bagian dari rencana Kukui, orang malang belaka. Kau ingin tahu, apa Kukui sudah rencanakan sesuatu? Rencana apa? Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kukui sama seperti aku, orang era Republik Tiongkok. Tapi dia bisa memanfaatkan seni Feng Shui untuk ganti tubuh dan hidup. Dulu, dia dan Mahu berusaha mendapatkanku lakukan perbuatan keji padaku. Saudara seperguruanku yang membantuku, lalu menghukum Mahu. Tapi Kukui dendam. Kukui hancurkan 3 roh 6 jiwanya, lenyap selamanya dari dunia. Kalau begitu, mengapa kau bisa bertahan begitu lama? Bagiku, masuk siklus reinkarnasi takdir terbaik. Tapi Kukui justru menyegalku di dalam boneka. Membuatku terjebak di dunia manusia. Target berikutnya adalah kau. Aku pernah bertemu Mahu. Menurutnya, tuanku telah mendapatkan metode hidup abadi. Lalu mengapa dia masih terobsesi dengan catur 5 kaisar? Mungkinkah Kukui bisa hidup abadi tanpa metode itu? Dia ingin hidup abadi karena punya tujuan lain.
Dia ingin hidup abadi. Ada tujuan lain di baliknya. Benar. Kamu sangat pintar. Dia mau hidup abadi. Dia cuma mau hidupkan aku lagi. Menyuruhmu bawa aku pergi cuma kedok belaka. Dia mau aku kehilangan kekuatan. Terjebak di sini selamanya. Kuil Dewa Kota. Wilayah kekuasaannya. Mi, jika tadi kamu pergi, aku takkan bisa keluar lagi. Kukui, semua ini sudah saatnya kita menghitung hutang. Bocah, kakimu lincah. Kembalinya cepat. Urusan sudah selesai. Sekarang aku tanya kamu, di balik semua ini, sebenarnya ada konspirasi apa? Jangan terburu-buru. Ayo, minum teh dulu. Kamu ini, cepat keluarkan barang bukti terakhir yang kamu simpan itu. Soalnya, kalau kamu ingin pergi dengan selamat, kamu harus menyelesaikan prosedur terakhir. Orang tua bangka, jangan coba-coba uji batasku. Langsung katakan, mau bicara apa? Atau aku bunuh kau. Kusarankan kau, cepat angkat tanganmu, atau kau takkan hidup sampai malam. Bodoh, kau kira sudah kalahkan aku? Tapi, Aku tidak lakukan perintahmu usir Hongsu dengan ritual 9 kelokan. apa? Ilmu sihir apa itu? Metode penyeberangan roh Huang Quan. Metode rahasia Master Tao menenangkan arwah. Metode penyeberangan roh Huang Quan. Kau pakai itu untuk usir Hongsu. Memangnya kenapa? Aku sudah muak dengan ancamanmu yang terus-menerus. Hari ini, walau berdarah-darah, aku lawanmu sampai akhir. Dasar sampah. Berani-beraninya melawanku. Paling-paling ku butuh 30 tahun lagi. Tetap bisa ku kembalikan dia. Kau? Baru segini. Sudah tak tahan? Kalau begitu, ku beri kabar lain. Kau pasti akan langsung menggila. Gadis manis itu sudah menghilang. Gadis cantik jelita itu sudah hilang. Dewa kecil, aku percaya pada dewa kecil. Kemanapun dewa kecil pergi, aku ikut. Dewa kecil. Yan Er hanyalah orang luar. Semua ini karena aku. Aku yang menyeretnya ke bencana ini. Dia sangat baik hati. Si tua, kau lakukan apa pada Yan Er? Kau tidak bisa menahan diri lagi. Kau bilang kau orang yang sebentar lagi mati. Tidak bisakah kau menanyakan misteri yang belum terpecahkan? Haruskah semua perhatianmu terfokus pada gadis itu? 30 tahun kau merencanakan ini. Untuk apa? Lalu, di permainan catur 5 kaisar, rahasia apa yang tersembunyi? Dan semua ini, kenapa kau harus menyeretku ke dalamnya? Perlu ditanya lagi? Kau dan aku, kita berjodoh. Jodoh ini sempurna. Sungguh tak terduga. Cepat jelaskan. Akan kuungkapkan langsung. Kalau nggak mau bicara, aku akan langsung menyatakannya. 25 tahun lalu, rumah sakit King Shan. Kau di sana memeteraikan adik seperguruanmu. Tentu saja, tentu ini cuma penampilan luarnya. Hanya dia yang bisa jaga bentuk Hongsu utuh. Sayangnya, dia tidak menyukai. Kakak seperguruanmu ini, Diam! perkataan ini telah menusuk hatimu yang paling dalam. Kau tak mau dengar, tapi akan kukatakan. Aku sudah melepaskan sisa-sisa pikiran terakhirnya. 30 tahun lalu, persembahan dupa di kelenteng Dewa Kota ini cukup untuk menghapus semua dosanya, sehingga dia bisa menyambung kembali jodohnya dengan adik seperguruan. Awalnya aku mau manfaatin kamu, lalu membunuhmu seenaknya. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Tubuh penelan matahari murni. Kau pelajari ilmu sesat? Hongsu, Jangan lari. Hari ini gua akan hancurkan sampah sepertimu jadi bubur. Cuma segini. Kau keturunan Zhang Tianxi. Generasi ke-72. Sekte-sekte terhormat munafik. Predikat palsu. ilmu hitam apa ini? Kenapa? Takut? Inilah akibat melawan gue.
Kau bisa kuasai teknik gambar jimat pakai kuas giok. Sampah ya, tetap sampah. Ilmumu belum matang. Hidup mati datang pergi. Boneka di panggung. Talinya putus berhamburan. Aku dipermainkan tuanku semaunya. Persis boneka. Mending gelut sampai mati. Lepaskan kendali si tua bangka. Biar lebih memuaskan. Di mana ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dewa kecil kamu juga masuk pintu kematian. Yan Er, aku juga tidak tahu. Yan Er, tenang. Akan kubawa kau lihat matahari lagi. Yan Er, selalu bawa itu? Betul. Kamu bilang selamat berkat lentera ini. Jadi tiap di rumah, aku selalu bawa. Kukui, jalan keabadian yang selalu kamu idam-idamkan ternyata ada di depan mata. Jalan panjang abadi yang kamu idamkan sudah di depan mata. Yan Er, kita bisa keluar sekarang. Apa? Yan Er, pegang aku. Kita akan bebas melihat dunia lagi. Chen Kaiming, kau ternyata masih hidup. Kebetulan, akan kukoyak-koyak tubuhmu sejengkal demi sejengkal. Bapakku, hari ini akan kuselesaikan urusan denganmu. Tidak mungkin. Ini tak masuk akal. Ini, aura, jalan panjang abadi. Selama 30 tahun aku menjelajahi utara selatan, mencarinya tanpa hasil hingga tak ada kabarnya. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Dasar penjahat, sudah sepantasnya. Jalan panjang abadi di depan mata tak kau lihat. Ini adalah tempat bersemayamnya, jalan panjang abadi. Ini adalah tempat tahu panjang umur berada. Pelita abadi ini. Akhirnya ku dapatkan kau, ya. Keras kepala, tahu panjang umur akan lenyap. Semua orang berhati jahat di dunia ini takkan lagi punya kekuatan melawan. Hongsu. Hei, Hongsu. Kau akhirnya menemui kakak senior. Jangan pergi. Tunggu aku, Hongsu. Orang yang menyedihkan pasti punya sisi yang patut dibenci. Yan, selesai semua. Mau kemana buat bersenang-senang? Kemana saja sama, bahkan nonton matahari terbit depan toko kelontong juga boleh. Baik-baik. Kita duduk di sini saja. Tunggu matahari terbit. Katanya, rok pendek cocok untuk lihat matahari terbit. Benarkah? Kenapa aku tak pernah dengar? Tentu saja benar. Kapan aku pernah membohongimu? Rok pendek itu sependek apa? Sependek ini cukup? Kenapa aku bisa tidur di sini? Kenapa aku tidur di sini? Sepertinya aku juga mengalami mimpi yang sangat aneh. Rumah ini agak aneh. Ah, sudahlah.
Kemarin, satu pesanan pengantaran saja sudah memberiku untung 8 juta. Aku dapat uang banyak. Tapi mimpi itu sepertinya juga terasa sangat nyata. Sepertinya ada seseorang yang sangat penting sedang menungguku.